Tapi kalau IHSG sedang bergerak secara tren jangka menengahnya tuh arahnya turun, downtrend secara jangka menengah, sebaiknya kita mengganti strategi kita. Karena kalau kita swing beli di atas jual di bawah itu nggak untung gitu, malah rugi ya. Belinya di atas akhirnya cut loss, akhirnya kita rugi. Maka strateginya bagaimana? Kita harus melihat momentum gitu. Jadi ketika market lagi down, bukan berarti nggak ada opportunity ya. Betul. Selalu ada akan opportunity di market gitu, meskipun lagi turun. Nah, sekarang kita tinggal memperhatikan strategi entry-nya. Kita bisa menggunakan pertama sebelum kita ngomong soal support, tentunya kita milih sektornya dulu dong. Ya kan? Jadi kita harus perhatikan juga pergerakan makro tuh kayak apa. Sektor apa nih yang lagi manggung kira-kira di tahun 2006, at least Q1 dulu, kita nggak usah ngomong terlalu panjang. Nah, waktu dari sejak bulan Desember sebenarnya saya sudah remind juga di teman-teman di komunitas itu bahwa jangan lupa karena kita ini lagi hype banget marketnya ya. Waktu itu ada beberapa saham yang very hot in market ya, kayak Bull, Bumi dan semuanya, Dewa. Itu kayak hype banget gitu, benar-benar hot marketnya dan semua orang kayaknya gampang gitu. Lebih cenderung mudah lah untuk cari untung ya, cari profit. Nah, tapi ketika menjelang Januari saya sudah last reminder di grup, jangan lupa nih teman-teman, ketika kita sudah market udah lagi peak, lagi rame seperti ini, it's time for us untuk mulai risk off, hati-hati gitu. Jadi jangan terbawa suasana gitu. Kita harus tahu when to exit gitu supaya kita nggak telat gitu kan. Karena kita tuh nggak pernah bisa dapet timing yang pas, cenderungnya nih ya untuk exit. Jadi kita lebih baik duluan exit daripada terlambat exit. Jadi yang kita perhatikan di sini kalau trading adalah pertama kita harus minimize the risk. Baru setelahnya itu cuannya tuh sisanya gitu. Karena risk itu adalah akan menentukan modal kita. Modal kita kalau sampai tergerus itu akan makin susah untuk kita balikin. Maka modal ini adalah aset utama dalam trading yang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu risk manajemennya harus benar-benar diperhatikan tentunya. Jadi ketika market lagi puncak, kita nggak boleh terbawa suasana terus-terusan, kita nggak tahu stopnya di mana. Jadi memang akan susah kita menentukan mau stop di pucuk banget, ya kan. Namanya orang ya trader, wajar lah kalau greedy kan. Sebelum kemarin di Januari akhirnya ada MSCI, kalau telat, nah kan buyar semua, cut loss di bawah, mantul, sakit semua mentalnya. Nah maka dari itu saya udah warning juga, last warning di minggu kedua. Itu saya sudah ngomong dari Desember sebenarnya saya sudah bilang saya masuk ke mode fast trade terus ya. Karena market risk off ini sebentar lagi, timingnya mungkin di Januari, at least di Q1 will happen. Tapi tanggal pastinya kan saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Cuman dengan kondisi secara dunia trading itu begitu hype, justru itu buat saya itu saya harus hati-hati, is alert gitu. Jadi saya mulai kurangin posisi, saya sudah mulai clear up porto supaya nggak telat aja gitu. Karena belajar dari pengalaman masa lalu gitu. Karena dulunya pernah telat keluar bulan Desember lagi bull run, abis itu Januari market down itu telat exit, dikira oh mungkin ini tuh market tuh kayak gini terus gitu. Kita nggak tahu kapan berhentinya. Jadi maka karena saya nggak tahu, lebih baik saya aman duluan gitu daripada terbawa nyelam gitu. Oke, jadi kayaknya kalau kita rangkum dengan kata-kata yang simple aja, apa yang kemudian Mbak Helen jelaskan, disiplin ya dengan strategi tradingnya, di mana yang harus diambil, di mana harus dilepas begitu ya. Kalau udah keburu kena loss, cut lossnya nih, kita harus terapinnya seketat apa nih Mbak Helen untuk kemudian kondisi-kondisi apalagi seperti sekarang yang memang kelihatannya kok lagi agak lesu gitu. Sebenarnya gini, untuk strategi cut loss itu atau stop loss ya, itu ada dua cara. Kalau dirangkum ya sebenarnya ada banyak. Cuman buat saya supaya gampang aja, kalian bisa perhatikan level support di mana, stop lossnya ya mungkin kasih kayak 3 tick 2 tick di bawah level support gitu misalkan. Atau kalau kalian nggak terlalu paham nih tentang support resist atau melihatnya hanya bid over dan lain kan punya banyak cara ya. Ya kalian batasin aja mungkin 2% gitu ya. Jadi benar-benar strict disiplin. Loh kalau udah di cut loss mantul gimana kan suka gitu. Ya nanti kita cari entry yang baru gitu. Karena kita nggak pernah tahu jangan kapan. Disesalkan apa jangan ya. Karena kalau nyesel kita pasti nyesel terus gitu di trading. Gitu. Oke, jadi lihat lagi jangan kemudian akhirnya udah stuck di sana, jadi kesel sendiri, apalagi mantul lagi, tenang masih ada lagi peluang untuk masuk, nggak usah baper ya. Apalagi kalau cewek langsung lemes ya, langsung nggak mood dari itu. Oke, kemudian kalau ngelihat
Kan Mbak Helen sudah menemui teman-teman mungkin dengan berbagai level gitu ya, dari yang mungkin baru mulai gitu atau sudah di middle ataupun mungkin sudah advance. Tapi kalau kesalahan yang paling umum yang suka dilakukan trader saat IHSG turun lah katakanlah, atau mungkin IHSG secara general, posisi market secara general, tapi kesalahannya ini umum banget nih dilakuin Mbak Helen. Udah untung pertama, market lagi jelek, memaksakan trading. Tapi nggak punya skill, ngikut-ngikut aja gitu kan. Habis itu memberanikan diri entry di banyak posisi, itu beli berbagai macam emiten, FOMO gitu. Terus habis itu mengharapkan cuannya itu persentasenya seperti waktu bull run. Jadi ekspektasinya 10% ke atas, 5% ke atas, ya susah dapat. Yang ada malah kan loss-nya makin gede. Jadi harus memang benar-benar take profitnya lebih cepet aja sih. Jadi kalau misalkan dikasih kesempatan untuk profit, like ya 2%, 3%, ya 4%, 5% tuh udah bersyukur banget. Apalagi di market seperti ini. Jadi kita harus langsung taking profit sih gitu. Mengamankan cuan gitu atau memasang stop loss, lebih disiplin aja gitu. Lebih disiplin, tadi modal adalah aset yang harus dijaga, cuannya harus pas begitu ya. Tapi aku mau nanya nih agak sedikit melenceng dikit. Nggak apa-apa. Kan banyak sekarang yang memang menyebut atau berani menyebut dirinya trader nih Mbak Helen. Sebetulnya kalau untuk yang baru-baru kan kadang juga suka kepancing nih FOMO, pengen jadi trader. Ini sebetulnya apakah seinstan itukah untuk kita menasbihkan diri kita menjadi trader di pasar modal? Ya sebenarnya trader itu adalah kita kembali ke esensial awal aja. Definisi seorang trader itu apa gitu. Trader itu sebenarnya orang yang melakukan jual beli, that's it gitu. Sesimpel itu. Siapapun bisa menjadi trader gitu. Tidak peduli pengalamannya berapa lama. Nah kalau bicara soal gelar trader aja, ya asal kita punya akun sekuritas, kita punya modalnya, kita mau beli mau jual ya sudah jadi trader. Tapi mau jadi trader kayak apa pertanyaannya? Apakah mau jadi trader yang biasa aja, yang memang bukan profesional? Artinya profesional itu udah arti kita memang benar-benar menjadikan ini sebuah profesi utama gitu ya. Nah kalau misalnya hanya kayak selingan mungkin sembari kerja, terus kemudian ya kalau ada waktu aja jadi trader, kalau nggak ada waktu ya kerja lagi gitu juga bisa sih. Atau mungkin lagi sekolah ya, kuliah gitu juga bisa jadi trader juga. Jadi I think ya gelar trader tuh bisa untuk siapa aja sih. Pokoknya ya jual beli di market aja gitu. Karena ya secara general intinya adalah investor juga pada ujung-ujungnya, karena kita memang akhirnya berinvestasi pada emiten-emiten tertentu, saham-saham tertentu, tinggal memang beda horizon waktunya gitu ya, seberapa lama kita menahan atau punya. Oke, kalau kita lihat sekarang kondisi sekarang Mbak Helen, kan kita tahu ya regulator pasar modal Indonesia ini lagi gencar banget nih reformasi, transparansi. Kemarin kan ada 9 saham lah diumumkan dalam HSC, daftar kepemilikan dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Apa yang kemudian bisa Mbak Helen lihat atau baca dari langkah regulator yang dilakukan saat ini? Apakah memang semata-mata memang kemarin memenuhi setelah sentilan dari MSCI, atau justru emang ini untuk jangka panjang demi pasar modal yang lebih sehat? Saya rasa ini langkah yang bagus ya dari pasar modal kita dilakukan sebuah reformasi besar yang selama ini mungkin belum dilakukan. Ini targetnya menurut saya lebih ke arah jangka panjang, bukan hanya menargetkan untuk membereskan MSCI sih gitu. Jadi supaya pasar modal kita juga lebih sehat, dan juga dari mata internasional juga melihat bahwa pasar modal kita ini benar-benar berprospek loh gitu.